Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 di SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-11 dan materi kita pada hari ini itu masuk pada bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mampu memahami pengertian peraturan perundang-undangan nasional. 2. Mampu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan literasi hari ini silahkan kalian kerjakan pretest pada link Google Form. Ibu kasih waktu 5 menit. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan pretest, baca buku PKN-nya halaman 52 sampai 56. Ibu berikan juga waktu selama 5 sampai 15 menit. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu tertulis pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa kehidupan di negara ini harus berdasarkan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem nasional, pada pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Adapun asas atau prinsip-prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.
Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten kota. Adapun azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5 yaitu 1. Kejelasan tujuan. Artinya, setiap pembentukan peraturan harus memiliki tujuan yang jelas. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, setiap pembentukan peraturan harus oleh lembaga negara yang berwenang. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya, setiap pembentukan peraturan harus memerhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Azas yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Artinya, setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap pembentukan peraturan memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di negara. 6. Kejelasan rumusan. Artinya, peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Keterbukaan. Artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan bersifat terbuka atau transparan. Selanjutnya, dalam pasal 6 jelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan syarat berikut ini. 1. Pengayoman. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberi perlindungan kepada masyarakat. 2. Kemanusiaan. Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan penghormatan hak asasi manusia. 3. Kebangsaan. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kekeluargaan. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Kenusantaraan. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 6. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, suku, agama, golongan, dan lainnya. 7. Keadilan. Artinya, materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan. 8. Kesamaan penduduk. Artinya, materi muatan penduduk tidak boleh membeda-bedakan latar belakang penduduk seperti suku, agama, dan ras. 9. Ketertiban dan kepastian hukum. Artinya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus menjamin ketertiban masyarakat melalui kepastian hukum. 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Artinya,
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan negara. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Artinya, peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau disebut dengan Perda Kabupaten Kota. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan 4 soal di bawah ini, yaitu jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. 2. Tuliskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. 3. Tuliskan prinsip atau asas umum tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 4. Tuliskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalian kerjakan. Untuk yang konsultasi silahkan dibawa saat konsultasi ke sekolah. Untuk yang pembelajaran jarak jauh silahkan difoto kemudian kirim melalui Discord. Paling lama dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk materi pertemuan berikutnya adalah proses penyusunan peraturan